los terroristas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum perdata yang disusun oleh Filza Rahmatina, Febriani Utaminingsih, dan Sarah Natasha. Hukum perdata yang kita bahas adalah tentang sejarahnya, pengertian, keadaan hukum, sistematika, dan contohnya. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata berasal dari bahasa Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis. Hukum privat terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Pada tahun 1806 sampai pada tahun 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda, yang masih dipergunakan terus hingga 20 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil atau KUHS Negeri Belanda, terrealisasi pada 6 Juli 1880. Terbentuk hukum pada 1 Oktober 1838 karena terjadinya pemberontakan di Belgia, yaitu BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, WVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antara perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan, dan terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu. Perkataan hukum perdata dalam arti luas yang meliputi semua hukum privat material dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Ada yang menggunakan dengan perkataan hukum sipil. Keadaan hukum perdata. Keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia bersifat majemuk, yaitu masih beraneka ragam atau beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor etnis. Disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia karena negara Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa. Yang kedua adalah faktor hostia yuridis. Pasal 163 IS membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa dan yang dipersamakan. Yang kedua golongan bumi putra atau pribumi atau bangsa Indonesia asli dan yang dipersamakan. Yang ketiga, golongan timur asing atau bangsa Cina, India, Arab. Isi pasal 13 IS. Yang pertama, bagi golongan Eropa, berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselenggarakan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negara Belanda berdasarkan asas koordinasi. Yang kedua, bagi golongan bumi putra, berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, di mana sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat. Yang ketiga, bagi golongan timur asing, berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan bumi putra dan timur asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk macam tindakan hukum tertentu saja. Sistematika Hukum Perdata Indonesia. Yang pertama, buku 1, Orang, Van Personen, Hukum Perseorangan dan Hukum Keluarga. Yang kedua, buku 2, Kebendaan, Van Zeken, Hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda. Yang ketiga, buku 3, Perikatan, Van Verbintenissen, yaitu mengatur tentang hukum perikatan atau kadang disebut juga punya makna yang berbeda. Buku keempat, Daluarsa dan Pembuktian, Van Bewit and Verjaring, Hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggat waktu dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Contoh hukum perdata. Kasus hukum perdata warisan. Seorang ayah yang ingin mewariskan harta bendanya
ketika kelak ia meninggal, tentunya akan menuliskan sebuah surat wasiat. Namun, ketika seseorang ayah tersebut telah meninggal, di mana kemudian terjadi selisih paham antara anak-anaknya dan berujung kepada pelaporan salah seorang anak kepada pihak yang berwenang tentang perselisihan yang terjadi, maka kasus tersebut juga termasuk salah satu contoh kasus hukum perdata. Kasus hukum perdata perceraian. Bila terjadi suatu masalah di dalam suatu rumah tangga yang tidak menemukan solusi atau jalan keluar, maka sebagai jalan keluar alternatif yang diambil adalah perceraian. Suatu perceraian tersebut mungkin terjadi menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Kasus perceraian ini merupakan salah satu contoh yang masuk dalam kategori hukum perdata. Kasus pencemaran nama baik. Seorang artis merasa terhina atas pemberitaan sebuah media massa. Gosip tersebut telah digosipkan oleh media menjadi seorang pengedar dan pemakai psikotropika. Karena tidak terima dengan pemberitaan tersebut, maka sang artis melaporkan media massa tersebut ke polisi atas tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Kasus antara artis dan media massa tersebut juga termasuk menjadi salah satu contoh kasus hukum perdata. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had you